Halo, selamat sore pemirsa dimanapun berada pada kesempatan kali ini. Kali ini kita ketemu lagi di channel saya, Jovan Official. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat pesan-pesan yang Dia sampaikan kepada kita pada hari ini, yang dikutip dari kitab Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Sekali lagi dari kitab Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan kali ini. Engkau memberikan hari yang indah bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan pada hari ini lewat hamba-Mu. Jadikan firman Tuhan ini menjadi sebuah kebutuhan rohani dalam setiap kehidupan kami. Berkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga menjadi pengharapan, sehingga menjadi bakal kebutuhan dalam setiap perjalanan yang mereka lakukan. Berkati semua saudara-saudara dimanapun berada pada kesempatan kali ini, sehingga mereka bisa menikmati hari-hari aktivitas mereka yang sangat Engkau anugerahkan indah dalam kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan bahwa ada banyak masalah dan persoalan hidup setiap kami. Kami tahu Tuhan, senantiasalah Tuhan yang dapat menjadikan hidup kami lega, menjadikan kami semakin berharap bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami dalam setiap persoalan, bahkan dalam setiap masalah kami. Kami tahu Tuhan bahwa segala yang kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Layakkanlah hamba-Mu dan kuatkan kehidupan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman ini, sehingga menjadi suatu berkat dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan renungan singkat yang dikutip dari kitab Matius ayatnya yang ke-11, ya, pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan saudara-saudari dimanapun berada, firman Tuhan ini mengajar kita tentang menguatkan hati kita dalam segala kekhawatiran kita. Ya. Setiap persoalan hidup kita selalu mengalami kekhawatiran dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kita, ya, menguatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa semua yang letih lesu
dan yang memiliki beban berat. Dan Tuhan Yesus sendiri akan memberikan kelegaan dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita, ya, kita selalu khawatir. Jangankan kita bisa khawatir dengan kehidupan orang lain, tetapi diri kita sendiri saja kita bisa khawatir. Tetapi seorang tokoh, ya, John Wesley mengatakan bahwa kita harus teliti menilai diri kita sendiri dan ramah menilai orang lain. Ya, itu adalah tokoh gereja Metodis yang menyampaikan pesan kepada jemaat Tuhan bahwa dia mengatakan kita harus teliti dalam menilai diri kita sendiri, tetapi ramah menilai orang lain. Kenapa seorang tokoh ini memberikan suatu pesan kepada kita agar kita jangan, ya, mampu bisa menilai pribadi orang lain, tetapi mari kita mengawali dari diri kita sendiri untuk menilai, ya, diri kita sendiri, apakah kita sudah berbuat baik atau tidak kepada orang lain. Kadangkala Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ya, dalam setiap, ya, di mana kita berada, ada banyak saja orang yang hanya bisa atau mampu menilai orang lain, tetapi dia tidak bisa menilai dirinya sendiri, bahwasannya yang dia perbuat itu adalah baik atau tidak. Tetapi menilai pribadi orang lain, bisa kita katakan bahwa dia lebih hebat atau lebih benar yang dia lakukan, ya, karena dia hanya bisa mampu berkata-kata, ya, dia bisa mengkhawatirkan orang lain, tetapi tidak bisa mengkhawatirkan dirinya sendiri. Orang yang khawatir adalah tidak memiliki pengharapan dalam dirinya sendiri. Sebuah ilustrasi kepada kita saya akan bagikan, ya, tentang orang yang akan khawatir, ya, dalam dirinya sendiri, ya, yaitu salah satu pemuda yang khawatir, ya, akan hidupnya, dan dia merasa tidak senang dalam dirinya, sehingga perasaannya itu sepertinya orang yang sakit, ya, tidak sehat, ya. Karena kenapa? Karena dia khawatir atau kecemasannya itu terlalu tinggi. Suatu ketika ia datang kepada seorang dokter. Dia menceritakan apa yang dia alami kepada seorang dokter. Lalu ketika dia datang dan dokter melayani dia, seorang dokter mempersilahkan dia duduk dan menceritakan semua apa yang dia alami dan penyakit apa yang dia alami. Ketika dia menyampaikan semua keluhnya kepada seorang dokter, lalu seorang dokter menjawab kepadanya, "Tunggu sebentar dan saya akan mengambil obat buat Anda." Beberapa menit, ya, seorang dokter, ya, menuliskan 4 pesan dalam 4 potong kertas kepada orang yang mengalami penyakit kekhawatiran tadi. Lalu ketika dia sudah melipat,
ya potongan kertas tersebut menjadi 4 bagian, dan ia datang dan memberikan obat itu kepada orang tersebut. Sebelumnya ia menjelaskan kepada pemuda ini bahwasanya sebelum ya meminum obat dan ikuti ya apa instruksi atau aba-aba yang sudah saya tuliskan dalam 4 potong kertas ini. Lalu pemuda ini menjawab, "Baik Pak Dokter." Pak Dokter mengatakan, "Pagi subuh Anda harus bangun tepat jam 9 dan kertas yang pertama Anda harus membukakan. Ya. Dan setelah Anda membukakan dan berikutnya Anda harus pergi ya di tepi laut yang indah ya, yang sangat memberikan ya angin yang bisa mengembuskan diri Anda." Itu adalah sebuah instruksi dokter kepadanya. Dan setelah Anda meminum obat yang pertama dan Anda pada jam 12 Anda meminum obat yang kedua. Setelah itu pada jam 3 Anda harus meminum obat yang ketiga. Dan yang terakhir jam 5 sore ya Anda menyelesaikan meminum obat tersebut. Lalu seorang pemuda ini ya dengan senang ia ya mendengarkan instruksi dari seorang pemuda ini. Lalu ia pulang ke rumah dan memohon pamit kepada seorang dokter, dan seorang dokter mempersilahkan untuk pulang dan melakukan ya atau meminum obat itu. Suatu ketika atau di esok hari dia bangun pagi ya, jam 8 dia sudah mempersiapkan dirinya dan pergi ke tepi laut, sehingga dia takut akan waktu yang sudah diperintahkan oleh dokter bahwa jam 9 tepat dia harus membuka kertas yang pertama itu. Pas di jam 9 tepat pagi ya, dia memulai meminum obat ya. Dia membuka kertas yang pertama. Ketika dia membuka kertas yang pertama, tidak ada obat yang ditemukan. Tetapi satu pesan yang dituliskan dalam kertas yang pertama, ya, dikatakan, "Dengarlah." Ya. Maka pemuda ini, ya, dengan tekun dan ia melaksanakan perintah pesan yang sudah dituliskan dalam kertas itu. Ya, yang dituliskan, "Dengarlah." Dan dia mendengarkan. Ya, yang dia dengarkan adalah bunyi ombak laut. Ya, yang sangat indah sekali. Sehingga dia pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, waktu akan berjalan. Dan pada jam 12 dia kembali lagi di pantai itu. Dan dia membuka kertas yang kedua. Sama seperti kertas yang pertama ia bukakan. Dia membuka dan ada sebuah tulisan tanpa ada obat yang dia temukan. Di kertas yang kedua itu berpesan bahwa dituliskan, "Ingatlah." Dan pemuda ini mendengarkan, mendengarkan perintah dan instruksi yang sudah dituliskan dalam kertas yang kedua itu. Bapak Ibu,
dan saudara-saudari yang terkasih, berjalannya waktu hingga sampai jam 3 sore. Ia kembali ke tempat yang sama di tepi laut dan membuka kertas yang kedua, dan tidak menemukan obat lagi, tetapi sebuah tulisan yang dituliskan, ya. Di sana dikatakan menimbang dan menilai motivasi. Menimbang dan menilai motivasi. Sehingga dia mulai ada kesenangan, mulai ada kesenangan dalam dirinya. Dia taat pada perintah itu. Berjalannya waktu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sehingga pada waktu jam 5 tepat akhir, ia mencoba kembali ke tempat yang sama dan membuka kertas yang terakhir pada jam 5 sore. Dengan pelan-pelan ia membuka kertas tersebut, dan tidak ada lagi obat yang dia temukan. Tetapi dia mendapatkan pesan dalam potongan surat tersebut yang berisikan, segala kecemasanmu di bibir pantai. Ya, sekali lagi, segala kecemasanmu di bibir pantai. Dia menuliskan kecemasannya itu, ya. Dia menuliskan kecemasannya itu di bibir pantai. Sehingga tulisan yang sudah dia tuliskan di pantai laut, dengan kedatangan ombak menyirami, ya, tulisan itu, sehingga tulisan itu hangus dan bersih. Nah, Bapak Ibu, di sanalah diartikan bahwa kecemasan itu adalah kita buang. Artinya jangan kita menyimpan dalam diri kita. Artinya kita harus membuang jauh. Sama seperti ilustrasi tadi, bahwa segala kecemasan yang kita miliki adalah kita harus tinggalkan di tepi sungai atau di tepi laut. Biarkanlah ombak laut yang akan membawa kecemasan itu, sehingga kelegaan dalam diri kita bisa rasakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada sore hari ini, ya, Tuhan Yesus telah mengajak kita dalam firman ini bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan ini yang mengajak kita bahwa segala masalah, segala beban pikiran yang ada dalam diri kita, kecemasan kita yang berlebihan, atau kecemasan kita yang terlalu menjadi sebuah pikiran kita tinggalkan semua. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap diri kita, sehingga Tuhan bisa memberikan kelegaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik di surga. Pada hari ini kami mendengarkan dan sudah menikmati firman Tuhan tentang kecemasan dan kekhawatiran yang kami alami. Tetapi firman-Mu telah mengajak kami dan mengajari kami bahwa segala kecemasan dan kekhawatiran dan beban berat, tetapi Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau menyimpan kecemasan dan kekhawatiran dalam kehidupan kami, tetapi kami ingin Tuhan Yesus membuang jauh, sehingga kekhawatiran itu jauh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas motivasi dan berkat-Mu yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menerima kelegaan karena kuasa dan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Diberkatilah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Baik teman-teman, terima kasih. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.